Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami lebih jauh menikmati hari ini di dalam berbagai aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Mazmur 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tema renungan kita pagi hari ini adalah mengalahkan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran sudah pasti sering dirasakan oleh setiap orang di dalam hidupnya. Rasa khawatir timbul saat seseorang melihat keadaan di sekitarnya tidak lagi dapat memberikan harapan untuk hidup lebih baik. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah merasa khawatir. Setiap kita pasti pernah mengalami apa itu khawatir. Daud pun pernah mengalaminya. Apalagi jika kita simak perjalanan hidup Daud penuh dengan pergumulan yang berat. Kekhawatiran pasti bergejolak di dalam hatinya karena hidupnya di bawah ancaman Saul yang hendak membunuhnya. Kondisi yang lebih berat juga dialami oleh Ayub. Segala harta bendanya lenyap dan anak-anaknya juga mati. Tidak hanya itu, Ayub pun harus menderita sakit borok yang di sekujur tubuhnya. Dalam kondisi yang demikian, istri dan sahabat-sahabatnya justru meninggalkan dia. Namun Ayub mengaku bahwa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Rasa khawatir timbul saat seorang melihat keadaan di sekitarnya tidak lagi dapat memberikan harapan untuk hidup lebih baik. Bukankah di hari-hari ini ada banyak orang yang khawatir akan masa depannya? Bencana terjadi di mana-mana tanpa dapat kita duga. Terlebih pandemi COVID-19 yang mengancam dan menakutkan, yang menyerang Indonesia dan berbagai negara di dunia. Harga kebutuhan hidup terus naik, sulitnya mencari pekerjaan. Orang tua khawatir tidak mampu membiayai sekolah anaknya dan sebagainya. Rasa khawatir tidak dapat mengurangi beban yang kita alami. Sebaliknya akan mengotori pikiran kita dengan berbagai niat yang tidak baik. Contohnya, orang yang akan mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, mencuri, menipu, dan banyak hal yang memungkinkan seseorang terjebak dalam dosa. Oleh karena itu, Paulus berpesan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jelas bahwa untuk dapat keluar dari rasa khawatir, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah bagian yang sangat penting untuk mendatangkan ketentraman hati. Dan saat hati kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman. Dan dengan iman itu pula kita mampu mengusir rasa khawatir yang melanda hati dan pikiran kita, serta mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan, sebab Dia yang menjadi jaminan hidup kita. Melalui iman itu pula kita mampu mengusir rasa khawatir yang melanda hati dan pikiran kita, serta mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang menjadi jaminan hidup kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oleh karena itu, jangan khawatir. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap
berserah kepada Tuhan dan tidak khawatir akan hidup kami ini. Ajar kami Tuhan untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu, sehingga hidup kami selalu diliputi dengan ucapan syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.